Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Nur Rahman untuk mata kuliah metode numerik. Pada materi ini, materi ke-6, kita akan bahas tentang interpolasi spline. Mengulangi materi yang lalu, jadi interpolasi adalah menentukan fungsi yang melalui sejumlah titik kontrol. Sudah kita pelajari interpolasi Lagrange dan interpolasi Newton, ya, yang menghasilkan suatu polinomial. Dan order dari polinomial itu akan mengikuti dari banyaknya titik kontrol yang digunakan dalam interpolasi. Artinya kalau titik kontrolnya ada 2, maka diperoleh polinomial order 1 atau persamaan linear. Kalau titik kontrolnya ada 3, maka kita peroleh persamaan kuadrat. Di tugas yang kita berikan, Anda mengerjakan 4 titik kontrol, berarti polinomial order 3. Artinya, ketika N data atau N plus 1 titik kontrol, maka akan ada polinomial ordernya N. Dan ini menjadikan hasil interpolasi ini akan merupakan polinomial order tinggi. Dan kita tidak bisa memprediksi gambarnya mau seperti apa. Lalu, untuk mengatasi hal tersebut, dikenalkan interpolasi spline. Nah, pada interpolasi spline ini kita akan mulai dengan basicnya dari spline adalah interpolasi sepotong-sepotong atau piecewise. Nah, ini contoh interpolasi sepotong-sepotong atau piecewise untuk yang merupakan fungsi linear. Artinya di sini kita punya 5 buah titik kontrol, lalu dari titik kontrol 1 ke titik kontrol yang berikutnya itu dihubungkannya dengan sebuah garis lurus. Nah, untuk keperluan desain, maka prinsip ini sangat penting. Ya. Jadi kita mendesain, ya kita buat titik kontrolnya, lalu kita hubungkan dengan garis. Kalau kita mau membuat yang bagus gambarnya, ya berarti titik kontrolnya banyak dan jaraknya dekat-dekat. Maka nanti kalau kita hubungkan dengan garis akan menyerupai dari desain yang kita inginkan. Jadi ini dinamakan interpolasi sepotong-sepotong yang linear. Sehingga jika ada 5 titik kontrol, berarti nanti ada 4 fungsi. Ya, menghubungkan X0 ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X4. Jadi ada 4 fungsi yang berbeda. Jadi tiap ruas ini tiap dua titik kontrol ini dihubungannya dengan fungsi yang berbeda-beda. Cara yang lain dalam kita menghubungkan titik kontrol itu kita model yang lain. Ini dengan interpolasi sepotong-sepotong, ya, piecewise, tapi fungsinya kuadratis. Artinya tiap 3 titik kontrol dihubungkan dengan fungsi kuadrat. Boleh juga seperti itu. Ya, tiap 3 titik kontrol dihubungkan dengan fungsi kuadrat.
Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 titik kontrol, maka nanti ada dua fungsi. Tapi ini masing-masing fungsi kuadrat. Nah, silakan untuk latihan, tolong ditentukan ya. Jadi yang ini ada nggak soalnya? Oh, nggak ada ya. Ya, langsung ini aja, langsung yang persamaan kuadrat aja. Silakan ditentukan persamaan kuadrat. Oh, ada nih, sorry. Tentukan fungsi ini. Tentukan fungsi menghubungkan X0, X1, X1, X2, X2, X3, X3, X4 untuk yang linear. Ini X-nya ada 1, 4, 5, 8, 10. Terus Anda bisa minta menentukan bagaimana nilai fungsinya untuk X-nya 2. X2 berapa ya? X2 kira-kira di sini, X3 kira-kira di sini. Lalu X6. Lalu X7. Lalu X9. Berapa nilainya? Oke. Nah, berikutnya adalah interpolasi spline. Interpolasi spline ini termasuk interpolasi yang sepotong-sepotong. Ya. Sepotong-sepotong dengan order maksimal 3. Artinya nanti yang menghubungkan tiap 2 titik kontrol itu adalah fungsi ya, fungsi polinomial yang ordernya maksimal 3. Dan ini dibuat untuk tiap 2 titik yang berurutan. Kalau yang tadi, yang ini tadi, oh sorry, yang ini. Yang ini tiap 3 titik dihubungkan dengan sebuah fungsi kuadrat. Ini sebuah fungsi kuadrat. Nah, tapi kalau untuk spline ini beda ya. Ini menghubungkan tiap interval dengan polinomial order 3. Dengan sifat ya, kalau Sx adalah polinomial order 3 tadi, maksimal order 3, Sx, S aksen X dan S double aksen X itu kontinu. Ya. Jadi definisinya untuk setiap subinterval ya, 2x yang berurutan ya, dihubungkan dengan Sx yang merupakan polinomial order ya, kurang atau maksimal 3 dengan sifat Sx, S aksen X dan S double aksen X ini kontinu. Kemudian yang ketiga, S double aksen X1 ya, untuk X yang pertama sampai dengan Xn ya, S double aksen untuk Xn itu sama dengan 0. Nah, ini kita harus berterima kasih kepada teman-teman dari matematik yang membuat definisi-definisi ini bahkan sampai dengan menguraikan rumusnya. Nah, ini after quite a bit of human manipulation, jadi setelah diproses oleh orang matematik, nah diperoleh rumus yang seperti ini. Ya. Sx ini adalah polinomial order 3. Ya. Xj minus X3 pangkat 3 kalikan Mj min 1 ditambah X dikurangi Xj min 1 pangkat 3 kalikan Mj dibagi 6 Xj minus Xj min 1 ditambah Xj minus X kalikan Yj min 1 ditambah X dikurangi Xj min 1 kalikan Yj dibagi Xj minus Xj min 1 dikurangi min 1/6 Xj minus Xj min 1 ya, kalikan Xj minus X kalikan Mj min 1 ditambah X dikurangi Xj min 1 kalikan Mj. Bagaimana rumus ini diperoleh? Ini kita sekali lagi berterima kasih ke teman-teman di matematik. Ya.
Lalu apa itu MJ? MJ-1 ya. MJ-1 ini diperoleh dari ya, dari sebuah persamaan ya, sebuah sistem persamaan yang dibentuk dari titik-titik kontrol tersebut. Yakni apa? Ini XJ minus XJ-1 kalikan MJ-1 ditambah XJ plus 1 dikurangi XJ-1 dibagi 3 kalikan MJ ditambah XJ plus 1 dikurangi XJ dibagi 6 kalikan MJ plus 1 sama dengan YJ plus 1 kurangi YJ dibagi XJ plus 1 kurangi XJ dikurangi YJ dikurangi J-1 dibagi XJ kurangi XJ-1 untuk J 2, 3 sampai dengan N-1 ya. Kemudian ada asumsinya M1 sama dengan Mn sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan seperti ini. Jadi ini X2 minus X1 ya. Jadi kita mulai dari J-nya 1 ya. Sorry, J-nya 2. Dari J2 kita akan punyai X2 minus X1 dibagi 6 kalikan M1 ditambah ini X3 ya. J-nya 2 berarti X3 dikurangi X1 dibagi 3 kalikan M2 ditambah X3 dikurangi X2 dibagi 6 kalikan M3 ya. Jadi ini kita terjemahkan seperti ini. Kok rumit, Pak? Ya, namanya juga pengen membuat gambar yang bagus ya harus rumit-rumit sedikit, tidak apa-apa. Yang perlu Anda ingat adalah rumitnya di awal, di pemahaman, terus dibikin programnya, terus digunakan programnya. Ya. Jadi biarlah komputer yang menghitung kerumitannya. Nah, ini untuk latihan. Tentukan fungsi interpolasi spline untuk kontrol X1, Y1 dengan X5, Y5. Ini X1,2, 4,3, 5,1, 10,6, 8,6, 10,2. Berarti nanti akan ada titik, akan ada fungsi 1, ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 fungsi. Ya, ada 4 fungsi. Ada 4 fungsi. Terus sekarang kita lihat bagaimana implementasinya. Oke. Jadi ini adalah adalah mencari M-nya. Ya, kita lihat rumusnya tadi. X2 minus X1 dibagi 6 kalikan M1. M1 itu asumsinya adalah 0. X2-nya tadi di dalam soal, X2-nya adalah 4. Ya. X1-nya adalah 1. Sehingga di sini 4 min 1 dibagi 6 kalikan 0. Ditambah. Ya. Berikutnya, rumusnya adalah X3 minus X1. X3-nya adalah 5, X1-nya adalah 1. Jadi, 5 min 1 dibagi 3 kalikan M2. Ditambah, ya, ditambah
Ini X3 minus X2 dibagi 6 kalikan M3. X3 nya 5, X2 nya 4. Jadi 5 minus 4 dibagi 6 kalikan M3. Ya. Jadi tinggal memasukkan dalam rumus tadi. Rumus ini. Tinggal masukkan dalam rumus ini, terus Anda peroleh, ini akan memperoleh apa? Sistem persamaan linear. Ya. M2, M3 sama dengan konstanta, M2, M3, M4 sama dengan konstanta, M3, M4 sama dengan konstanta. Terus setelah itu diselesaikan, ketemulah M2, M3, M4, ya. Lalu digunakan untuk membangun fungsi ini. Nah, ini fungsinya di sini. Sx-nya adalah mj-1 ditambah mj kalikan ini semua. Ya. Jadi ini mj-1 kalikan ini ditambah mj kalikan ini dibagi 6 kalikan. Jadi setelah ketemu m-nya, masukkan dalam rumus ini. Memang tidak boleh buru-buru ya. Pelan-pelan saja langkahnya. Ya. Dimulai dari apa tadi? Menentukan M, ya, menentukan M dengan rumus ini dari J2 sama dengan N-1. Terus M1 sama dengan Mn sama dengan 0. Ini rumusnya dicari dulu untuk menemukan M. Setelah itu ketemu, maka kita bisa membangun fungsinya. Ya, dengan menggunakan M tadi kan tinggal kalau M-nya sudah ketemu kan ini M ini ada. Ini XJ adalah dari titik kontrol, X adalah variabel dari X ini. Ini titik kontrol, ya XJ, YJ itu adalah dari titik kontrol. Kemudian tinggal dimasukkan X-nya. Oke, jadi ini akan merupakan fungsi yang sepotong-sepotong, ya. Nah, lagi tadi. Saya kembali ke atas lagi ya. Ini fungsinya fungsi yang sepotong-sepotong. Kalau ini dihubungkannya dengan garis. Tapi nanti dengan spline ini dihubungkan dengan polinomial orde 3. Dan sifatnya tadi ya, Sx, S aksen X, S double aksen X itu kontinu. Coba sekarang kalau kita perhatikan bagaimana fungsi interpolasi yang linear ini. Apakah fungsi ini kontinu? Kontinu enggak nih? Kontinu karena sambung menyambung. Sambung ke sana, sambung ke sana, sambung ke sana, sambung ke sana. Maka fungsi ini dikatakan fungsi yang kontinu. Sekarang bagaimana dengan fungsi derivatifnya? Apakah fungsi derivatifnya itu kontinu atau tidak? Untuk X, dari X ini sampai ke sini, ya, ini fungsinya akan bernilai konstanta positif. Ya, ingat, derivatif pertama adalah gradien. Ini gradiennya akan positif, gradiennya negatif, positif, negatif. Kalau digambar, maka ini adalah konstanta positif di atas sumbu X. Ini konstanta negatif di bawah sumbu X. Positif, agak tinggi positifnya di atas sumbu X. Dan ini negatif di bawah sumbu X. Jadi ini yang seperti ini derivatif
pertama dari fungsi ini tidak kontinu. Nah, yang ingin dijamin oleh si spline adalah fungsinya kontinu, derivatif pertamanya kontinu, dan derivatif kedua juga kontinu. Sehingga orang boleh mengatakan bahwa dengan spline ini gambarnya akan mulus. Terima kasih, sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.